karena hari ini saya nggak sendiri. Di samping saya udah ada seorang yang sangat spesial dan sibuk banget, tapi hari ini khusus meluangkan waktu terbang dari Surabaya datang ke Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Pak Chandra Putra Negara. Halo. Thank you, udah Jojo datang. Sama-sama. Wajahnya udah nggak asing lagi pasti di YouTube karena mungkin kalian juga subscribernya di channel Success Before 30. Iya, betul. Nah, jadi mungkin bisa diceritain dulu nih sekarang lagi sibuk apa nih Pak Chandra? Belakangan saya sudah sibuk membangun 6 perusahaan. Jadi yang sudah saya bangun beberapa tahun belakangan. Tapi selama sebagai seorang entrepreneur 20 tahun saya memang fokus di perusahaan saya yang pertama, yang memang fokus di perusahaan produk kesehatan sama produk kecantikan. Tetapi beberapa tahun belakangan sibuk membangun 5 perusahaan yang lain dan sekarang sudah berjalan otomatis. Sekarang lebih banyak waktu sama keluarga dan jadi YouTuber. Jadi YouTuber. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tips dan trik bagaimana untuk bisa mendapatkan subscriber 100.000 subscriber dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yes. Sebelum saya lanjutkan videonya, saya ingin mengingatkan nih, jangan lupa untuk subscribe channel Mary Riana supaya kamu nggak ketinggalan mendapatkan info video-video inspirasi yang berikutnya. Jadi, saya kasih waktu ya untuk kamu subscribe sekarang juga. Terima kasih. Oke. Tapi sebelumnya pengen tanya dulu nih, kenapa nama channelnya SB30 atau Success Before 30? Jadi gini, sebetulnya itu saya juga terinspirasi sama Miss Mary Riana. Miss Mary kan bisa mencetak $1 juta sebelum usia 26. Nah, saya pikir kalau anak-anak muda itu tidak gampang ya, atau tidak banyak di Indonesia ini yang bisa cetak $1 juta sebelum usia 30 tahun. Apalagi seorang wanita gitu. Jadi saya sebenarnya terinspirasi juga dari Miss Mary Riana bagaimana bisa menjadi miliarder sebelum usia 30 tahun. Nah, tetapi kenapa saya bukan bilang rich before 30, tapi success before 30? Karena bagi saya orang sukses itu pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu sukses. Oke, Ya. kenapa tuh orang sukses pasti kaya, tapi orang kaya bukan berarti? Karena orang sukses itu kaya di 8 aspek kehidupan. Kalau kaya itu kan cuma dari segi finansial, tapi masih ada 7 aspek yang lain. Jadi seperti kayak keluarga, seperti juga aspek kesehatan, kemudian waktu, rekreasi dan sebagainya. Jadi otomatis saya lebih prefer gimana sukses sebelum usia 30. Betul ya, dan sebenarnya definisi sukses juga bukan hanya dilihat dari keuangan saja tadi ya. Sebutnya apa nih? SB30 atau Success Before 30? Sebut aja SB30 Oh, SB30 gampang ya, SB30 Kapan pertama kali mulai SB30? Jadi pertama kali saya mulai SB30 itu iseng-iseng tahun 2013. Itu saya diberitahu oleh salah seorang tim saya yang memang mengerti sosial media. Beliau beritahu satu hal pada saya begini. Dia bilang, "Pak, motivasi Bapak itu bagus. Bapak itu kalau memotivasi orang itu orang bisa tergugah semangatnya. Tapi masalahnya yang termotivasi cuma orang dalam ruangan. Nah, orang dalam ruangan 100 orang, 200 orang. Setelah itu lupa apa yang sudah Bapak motivasi. Gimana kalau mulai dari sekarang apa yang Bapak sampaikan itu direkam di YouTube." Jadi itu tahun 2013. Awalnya ya kita iseng-iseng, saya bicara di panggung, di motivasi, direkam terus di-upload di YouTube. Akhirnya mulai aktif itu sekitar tahun 2015. Nah, 2015 itu subscribernya darinya cuma 2 orang, 3 orang. Tiba-tiba 2015 Februari bisa mencapai 2000 orang. Nah, akhirnya tim saya berkata, "Pak, gimana kalau seandainya mulai membangun video ini serius 1 minggu 2 kali upload video?" Nah, akhirnya saya harus memaksa diri saya untuk membaca buku lebih banyak, mencari inspirasi lebih banyak, tetapi juga tidak lepas dari pengalaman yang saya bangun selama 20 tahun sebagai seorang pengusaha. Dan akhirnya saya berbagi, mulai konsistennya itu 2015 seminggu 1 kali, dan saya kagetnya di 2016 bulan Februari yang sama langsung naik jadi 10.000 subscriber, 10 kali lipat. Puncaknya di tahun 2017 bulan Februari juga sampai bulan Maret, jadi kenaikannya 10 kali lipat lagi, 100.000 subscriber. Jadi tapi kita mulai serius di 2016 itu seminggu upload 2 kali. Makanya jadi kita mulai serius membangun 2 tahun, makanya videonya baru sekitar 200-an. Wah, baru sekitar 200-an. Nah, kalau gitu sekarang kita pengen tahu apakah itu salah satu cara untuk bisa mendapatkan 100.000 subscriber dalam waktu 1 tahun? Iya, salah satu cara. Sebenarnya ada beberapa cara sih. Apa aja nih? Nah, yang pertama itu sebetulnya mungkin kalau Anda sering dengar Miss Mary punya motivasi, pasti tahulah Anda harus cari tahu bagaimana kelebihan dan kekuatan Anda. Saya sangat percaya nggak ada orang yang nggak punya kekuatan. Nah, fokuslah pada kekuatan Anda.
Jadi kalau kekuatan Anda itu apa, ya Anda fokus dan Anda dokumentasikan. Jadi selebihnya apa didokumentasikan, Ya. yang difokuskan di itu. Jadi suka ngelucu ya udah didokumentasikan kelucuannya. Terserah, iya. Suka iseng didokumentasikan keisengannya. Oke. Jadi intinya apa yang menjadi kelebihan Anda bisa ekspresikan di YouTube. Nah yang kedua adalah Anda harus konsisten. Saya kira kalau bicara soal konsisten, bidang apapun, kalau Anda mau sukses harus konsisten. Kalau Anda nggak konsisten, saya kira cepat atau lambat YouTube Anda, channelnya akan ditinggalkan orang dan tidak ada banyak peminatnya. Tapi kalau Anda konsisten, akhirnya subscriber Anda ini sudah menunggu-nunggu, menanti-nanti video Anda ini berikutnya apa ya. Apalagi kalau video sebelumnya bisa memuaskan hati mereka, bisa menyenangkan dan menghibur atau memotivasi mereka. Seperti orang kecanduan motivasinya Miss Mary. Wah, udah menanti-nanti gitu loh ceritanya. Ya? Nah, itu konsisten. Kalau ngomongin tentang konsistensi ya, berarti kalau suruh pilih nih mendingan kuantitas atau kualitas? Kalau saya pribadi sih nomor satu kualitas dulu. Kenapa saya katakan kualitas? Karena kembali lagi ke kelebihan. Nah, yang mana kelebihan Anda itu nggak mungkin dimiliki oleh orang lain. Nah, orang lain kan mungkin juga bisa punya kelebihan, tetapi Anda juga punya keunikan. Nah, namanya YouTube kan, broadcast yourself. Jadi, Anda harus tampilkan keunikannya Anda. Nah, itulah yang akhirnya membuat channel Anda mau diikuti oleh orang. Berarti kualitas itu lebih penting ya. Jadi lebih baik kamu mengupload video sebulan sekali konsisten, tapi dengan kualitas yang bagus daripada setiap hari konsistensi tapi sebenarnya nggak jelas gitu. Nggak jelas. Kontennya apa, cuma niru-niru dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah improvisasi. Saya kira bidang usaha apapun improvisasi, termasuk kualitas video. Kan sekarang kamera-kamera HP itu kan bagus-bagus ya. Kualitasnya juga sudah oke-oke. Itu menunjukkan bahwa zaman sekarang itu enak banget kalau Anda mau jadi YouTuber. Karena sudah disupport sama kamera-kamera yang bagus dengan model yang nggak terlalu besar. Bahkan YouTuber itu kualitas videonya nggak kalah sama televisi loh. Sehingga improvisasi itu terus harus berkembang. Termasuk juga bagaimana YouTube itu jam-jam tertentu, subscriber itu menunggu. Nah, saya juga bisa sukses di channel SB30 itu atau Success Before 30 bukan semata-mata karena saya sendiri, tapi ada tim. Anda tidak harus perlu punya tim untuk Anda bisa punya channel YouTube yang sukses, enggak. Tapi semua harus dimulai dari Anda. Nah, Anda yang punya kemauan, punya tekad, dan kalau bisa berbagi, Anda juga bisa sukses kok di dunia YouTube. Jadi itu 3 tadi tipsnya ya. Yang pertama itu berarti harus tahu dulu kekuatannya seperti apa. Yang kedua harus konsisten. Dan yang ketiga harus improvisasi. Betul. Dalam perjalanan dari misalnya dari 1.000 menjadi 100.000 gitu kan. Ada nggak sih tipping point di mana satu video mungkin yang diupload terus akhirnya view-nya banyak, akhirnya jumlah subscriber meledak? Apakah ada seperti itu? Ada. Nah, itu juga sangat ditentukan dari tema atau judul. Dan kalau bisa saya kasih tips, judul itu jangan menjelaskan isi. Tapi kalau misalkan judulnya membuat orang penasaran, misalkan 3 rahasia Miss Mary bisa sukses di usia 26 tahun. Nah, orang pengen tahu nih. Nah, orang akhirnya akan ngeklik. Jadi kalau Anda mau mempunyai penggemar yang setia dan loyal, Anda harus punya konten dan kualitas yang memang layak untuk diikuti. Jangan cuma mengejar viewer atau subscriber, menurut saya tipsnya. Tapi kejarlah kualitas. Sama juga seperti kalau mungkin orang berbisnis. Ada satu produk yang memang bagus, bisa menghebohkan sejuta jagat raya contohnya. Tetapi akhirnya orang melupakan. Lebih baik Anda mencari satu produk yang akan dipakai jangka panjang dan orang akan mengenang produk itu. YouTube juga sama sebetulnya prinsipnya seperti itu. Berarti ya balik lagi ke apa yang Anda punya dan apakah itu memberikan manfaat atau enggak, ya kan? Jadi bukan ya manfaat itu bisa banyak ya, bisa tips-tips, bisa juga hiburan, bikin orang ketawa, atau juga membuat kedekatan dengan pemirsanya. Jadi ada banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju 100.000 subscriber. Banyak banget. Tapi memang saya sendiri salut banget dan seneng banget sih bahwa ternyata di dunia YouTube yang memang banyak banget kontennya bervariasi, tapi ternyata di Indonesia ada juga yang memfokuskan untuk memberikan hal-hal yang positif, yang inspirasi. Sebenarnya nggak berat sih hal-hal yang berbau inspirasi, berbau sukses itu bukan sesuatu yang berat dan bukan sesuatu yang susah untuk dicerna. Ya salah satunya seperti yang ada di channel SB30. Ada banyak banget tips-tipsnya. Jadi thank you banget dan senang banget nih hari ini Pak Chandra sudah khusus datang ke Jakarta untuk berbagi dengan Anda semua, untuk kamu semua. Jadi jangan lupa subscribe juga ke channel
saya Mary Riana Ya. dan juga channelnya Pak Chandra Putra Betul, Negara di betul. SB30. Sukses Before 30, dan jangan lupa subscribe channelnya Mary Riana, channel wanita inspirasi nomor 1 di Indonesia, bahkan di Asia. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Bye-bye. Halo friends, ya bagi Anda siapapun fansnya Miss Mary Riana, jangan lupa subscribe channel beliau karena channelnya sangat inspiratif banget, sangat luar biasa, dan Anda akan banyak mendapatkan informasi, inspirasi yang bisa mengubah hidup Anda. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.